Novel marsial God Asura. Bab 3711 10.000 paling tinggi ditinggikan. Alasan mengapa Chu Feng memiliki pemikiran ini bukan hanya karena aura kuat yang dipancarkan oleh tombak itu. Lebih penting lagi, ada banyak tokoh di sekeliling tombak itu. Itu bukan manusia. Sebaliknya, mereka lebih mirip binatang buas. Mereka semua memiliki fitur yang sangat jahat. Jika seseorang harus menggambarkan mereka, mereka lebih mirip roh jahat. Semua roh jahat ini sangat besar, berukuran lebih dari 100 meter. Ada lebih dari 10.000 roh jahat semacam itu. Lebih dari 10.000 roh jahat berdiri di sana dalam urutan yang seragam. Mereka tampak seperti penjaga yang melindungi tombak. Jika hanya itu, Chu Feng tidak akan begitu khawatir. Yang membuatnya sangat khawatir adalah semua roh jahat itu menutup mata. Mereka tampaknya tidak aktif. Namun, aura mereka tidak disembunyikan. Chu Feng bisa merasakan bahwa semua roh jahat itu memancarkan aura. Lebih dari 10.000 roh jahat semuanya memiliki kultivasi yang sama. Mereka semua maha tinggi. Meskipun mereka semua hanya peringkat 1 Utmost Exalted, budidaya mereka benar-benar luar biasa di Ancestral Martial Starfield. Setelah semua, jumlah ahli tingkat Utmost Exalted di Ancestral Martial Starfield bisa dihitung. Bahkan untuk 10 klan surgawi yang hebat, hanya klan surgawi Linghu, klan surgawi Tantai dan klan surgawi Jiaoli yang memiliki pakar tingkat Utmost Exalted. Selain itu, Chu Feng telah mendengar bahwa, selain dari klan surgawi Linghu, hanya kepala klan dari klan surgawi Tantai dan klan surgawi Jiaoli yang utuh maha tinggi. Dari ini, orang bisa mengetahui status seperti apa yang dimiliki para ahli tingkat tertinggi Utmost Exalted di Ancestral Martial Starfield. Itu adalah tingkat kultivasi yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar orang sepanjang hidup mereka. Namun, jika seseorang mencapai kultivasi itu, seseorang akan menjadi keberadaan yang tak seorang pun di Ancestral Martial Starfield akan berani memprovokasi. Setelah semua, itu adalah dunia Utmost Exalted. Kultivasi itu tidak tertandingi di leluhur Martial Starfield. Namun, sekarang, keberadaan budidaya yang tak tertandingi seperti itu sebenarnya berdiri lebih dari 10.000 kuat di bawah Chu Feng. Melihat adegan seperti itu, Chu Feng merasa takut dan sangat terkejut. Jika aku tahu bahwa pertempuran Dewa Halberd legendaris disembunyikan di gerbang pembentukan roh ini, aku akan meminta senior Gu Mingyuan datang ke sini juga. Pada saat yang sama saat dia merasa heran, Chu Feng merasa sedikit menyesal. Meskipun ada lebih dari 10.000 ahli tingkat Utmost Exalted, kekuatan yang dimiliki seorang pembudidaya bela diri bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi oleh angka. Meskipun Gu Mingyuan hanya peringkat 1 Utmost Exalted sendiri, dia sangat kuat. Kekuatannya bisa dilihat dari betapa mudahnya dia mengalahkan Hol-Hol yang melahap darah. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa jika Gu Mingyuan hadir, dia mungkin bisa mengalahkan roh-roh jahat itu dan mendapatkan halberd milik battle-battle yang legendaris itu. Tiba-tiba, sebuah tangan mendarat di bahu Chu Feng. Ini sangat mengkhawatirkan Chu Feng. Dia buru-buru bergerak beberapa ribu meter ke depan sebelum berbalik untuk melihat. Setelah berbalik, Chu Feng menemukan bahwa itu bukan roh jahat yang berdiri di belakangnya. Sebaliknya, itu adalah seseorang. Orang ini mengenakan pakaian lusuh. Pakaiannya mirip dengan pengemis. Dia tidak tinggi. Tubuhnya sangat tipis. Dia memiliki rambut putih diikat dalam jambul berantakan dan ceroboh. Di pinggangnya ada pipa asap dan 10 labu anggur. Orang itu bukan hanya perokok berat, tapi dia juga pemabuk. Konon, ada pedang di punggungnya. Itu adalah pedang tembaga. Pedang tembaga itu tidak memancarkan aura apapun. Chu Feng tidak dapat menentukan jenis senjata apa itu. Selain pedang tembaga, ada juga kompas di punggungnya. Sebagai seorang spiritualis dunia, Chu Feng dapat mengatakan dari pandangan sekilas bahwa itu adalah kompas roh dunia. Kompas roh dunia yang dibawa orang itu di punggungnya memiliki kualitas yang sangat baik. Itu adalah harta yang sangat langka. Meskipun orang itu memiliki penampilan yang sangat ceroboh dan pengemis, kompas roh dunia berkilau dengan cahaya dan tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Jelas, itu diurus dengan cermat. Dapat dilihat bahwa individu itu sangat peduli dengan kompas roh dunianya. Sayangnya, Chu Feng tidak dapat melihat wajah individu tersebut. Alasan untuk itu adalah karena dia mengenakan topeng. Pada saat yang sama dengan Chu Feng mengukur individu itu, dia juga mengukur Chu Feng.
Dia pertama kali membuat gerakan untuk Chu Feng untuk tetap diam. Kemudian, dia mulai berenang ke atas, dan memberi tanda agar Chu Feng mengikutinya. Chu Feng bisa mengatakan bahwa terlepas dari siapa orang itu, dia jauh lebih aman daripada roh-roh jahat di bawah ini. Selain itu, Chu Feng juga ingin tahu siapa orang itu, dan mengapa dia muncul di sana. Bahkan mungkin baginya untuk tahu bagaimana meninggalkan tempat itu. Dengan demikian, Chu Feng tidak ragu-ragu, dan segera mengikuti individu itu. Mereka hanya berhenti setelah menjauhkan diri dari roh-roh jahat di bawah. Tidak akan pernah kubayangkan bahwa orang tua ini akhirnya berhasil menunggu kultivator lain setelah menunggu selama bertahun-tahun. Brad, untuk bisa menahan serangan dari arus bawah itu, kamu cukup luar biasa. Orang itu akhirnya berbicara. Suaranya agak serak, kemungkinan disebabkan oleh terlalu banyak merokok. Pada saat yang sama, suaranya agak tua. Chu Feng bisa mengatakan bahwa orang itu kemungkinan orang tua. Senior, boleh saya tahu nama Anda yang terhormat? Chu Feng bertanya dengan hormat dengan kepalan tangan. Tidak perlu bagimu untuk mengetahui nama orang tua ini. Brad, bantu pria tua ini dengan sesuatu, dan aku akan memberimu sesuatu yang baik. Saat pria tua itu berbicara, dia mengeluarkan sebutir manik-manik dari kosmos saknya. Manik itu seukuran telapak tangan. Awalnya transparan, namun, itu segera dipenuhi dengan api hijau. Api menyala seperti binatang buas, yang tampaknya berjuang untuk keluar dari manik-manik. Setelah melihat api, ekspresi Chu Feng segera berubah. Dia bertanya, Senior, itu kekuatan ilahi di sana. Penglihatan yang bagus. Ini adalah semacam kekuatan ilahi. Ini disebut kekuatan ilahi Ghost Flame. Petik 2. Anak laki-laki, saya melihat bahwa Anda memiliki plat judul klan surgawi Chu di pinggang Anda. Anda harus memiliki garis keturunan surgawi, bukan? Petik 2. Selama kamu membantu orang tua ini mendapatkan tombak itu, orang tua ini akan mengajarimu metode fusi untuk menjadikan kekuatan ilahi ini milikmu. Pada saat itu, Anda akan memiliki garis darah surgawi dan kekuatan ilahi, dua jenis kekuatan yang berbeda. Orang tua itu berkata kepada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa sangat terkejut. Bahkan suaranya mulai bergetar. Alasan untuk itu adalah karena dia tiba-tiba teringat sesuatu yang ayahnya katakan kepadanya di masa lalu. Ada seorang spiritualis dunia di leluhur Martial Starfield yang mampu membantunya mengubah kekuatan keterampilan rahasia 4 simbol menjadi kekuatan ilahi. Pada saat itu, Chu Feng akan dapat memiliki garis keturunan surgawi dan kekuatan simbol 4 simbol, dua jenis kekuatan. Senior, mungkinkah kamu adalah spiritis dunia terkenal, Taois tua berhidung sapi? MN. Orang itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia memutuskan untuk melepas topengnya. Pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas melihat wajah orang di bawahnya. Dia memiliki wajah tua. Matanya sangat kecil. Mata itu adalah jenis mata yang akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mereka adalah mata milik pengusaha yang tidak bermoral. Mereka benar-benar mata yang cerdik. Konon, hidungnya sangat unik. Hidungnya sama dengan hidung lembu. Itu sangat jelek. Pada saat itu, pria tua itu menatap Chu Feng dengan mata mungilnya. Pada saat yang sama, bibirnya terangkat ke senyum senang. Aku tidak pernah membayangkan namaku begitu terkenal sehingga seseorang benar-benar bisa mengenaliku ketika aku memakai topeng. Betul sekali. Wah, kamu benar. Petik 2. Spiritualis dunia terkenal dari leluhur Martial Starfield, spiritis dunia yang dikenal sebagai yang terbaik, orang yang dikenal sebagai Taois tua berhidung sapi, tidak lain adalah aku. Bab 3712 Transaksi Bisnis Old Daois Hidung. Senior, junior ini telah berusaha keras untuk menemukanmu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan bertemu denganmu di sini. Setelah memverifikasi bahwa orang itu memang Old Daois berhidung sapi, Chu Feng menjadi lebih bersemangat. Setelah semua, Old Daois berhidung sapi adalah orang yang mampu mengubah burung vermilion, kura-kura hitam, harimau putih dan naga azure, 4 binatang suci, kembali menjadi kekuatan ilahi. Teknik kebangkitan burung vermilion, teknik armor kura-kura hitam, teknik pemotongan harimau putih dan teknik dashing azure dragon adalah keterampilan rahasia yang sangat kuat yang diperoleh oleh Chu Feng di masa mudanya. Plus,
Meskipun keempat keterampilan rahasia besar tidak lagi efektif setelah penanamannya meningkat, mereka telah memberikan bantuan yang sangat besar kepadanya saat itu. Jadi, untuk Chu Feng, mereka berempat pasti bukan hanya keterampilan rahasia. Bagi Chu Feng, 4 keterampilan rahasia adalah senior yang ia miliki perasaan mendalam untuk. Chu Feng sangat berharap bahwa mereka akan bisa mendapatkan kembali kekuatan luar biasa mereka dan bertarung bersamanya. Wah, ngomong-ngomong kamu bereaksi, kamu sudah mencari aku sepanjang waktu. Melihat Chu Feng bertindak sangat bersemangat, Taois tua berhidung sapi merasa agak terkejut. Senior, aku memang mencarimu sepanjang waktu. Tidak akan pernah saya harapkan menemukan Anda di sini, kata Chu Feng. Orang tua ini sudah ada di sini sepanjang waktu. Sudah bertahun-tahun sekarang. Jika Anda mencari saya di luar, Anda tentu tidak akan dapat menemukan saya. Yang mengatakan, mengapa kamu mencari saya? Tanya Daois berhidung tua. Junior ini ingin menyatu dengan kekuatan ilahi dalam diriku, kata Chu Feng. Kamu memiliki kekuatan ilahi di dalam dirimu. Tarik tangan Anda, orang tua ini akan melihat. Saat Taois berhidung tua berbicara, ia meraih pergelangan tangan Chu Feng. Bas. Segera, Chu Feng merasakan kekuatan mengalir ke jiwanya dari pergelangan tangannya. Chu Feng tidak menolak kekuatan. Sebaliknya, ia membiarkan kekuatan memasuki jiwanya. Dia tahu bahwa Old Daois berhidung sapi sedang memeriksa kekuatan dalam dirinya. Wah, kekuatan ilahi di dalam tubuhmu sangat luar biasa. Setelah memeriksanya, Old Daois berhidung sapi mengungkapkan pandangan terkejut di matanya. Senior, apakah Anda dapat membantu saya? Tanya Chu Feng. Semakin kuat kekuatan ilahi, semakin sulit untuk menyatu dengannya. Adapun kekuatan ilahi yang Anda miliki, itu hanya kekuatan ilahi terkuat yang orang tua ini pernah lihat. Melebur dengan itu akan sangat sulit. Petik 2. Bagaimana kalau kamu menyatu dengan kekuatan ilahi milikku ini? Ini relatif lebih mudah untuk dipadukan, kata Taois tua berhidung lembu itu sambil mengangkat manik yang dipegangnya di tangannya. Senior, seseorang hanya bisa bergabung dengan kekuatan ilahi tunggal, kan? Tanya Chu Feng. Tentu saja tidak. Orang tua ini membantu tubuh ilahi menyatu dengan kekuatan ilahi lain sebelumnya, memungkinkan dia untuk memiliki 2 kekuatan ilahi. Petik 2. Namun, Anda sudah memiliki kekuatan garis keturunan surgawi. Jadi, jika Anda ingin menyatu dengan kekuatan ilahi, Anda hanya bisa bergabung dengan kekuatan ilahi tunggal. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Taois tua berhidung sapi menepuk bahu Chu Feng. Dia tersenyum dan berkata, wah, jangan terlalu serakah. Untuk dapat memiliki kekuatan ilahi dan garis darah surgawi adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh banyak orang. Petik 2. Jika itu yang terjadi, junior ini masih ingin berasimilasi dengan kekuatan ilahi dalam diriku, kata Chu Feng. Tidak apa-apa. Namun, saya terus terang dengan Anda. Kekuatan ilahi dalam diri Anda agak sulit untuk dihadapi. Akan lebih sulit untuk menyatu dengannya. Orang tua ini juga tidak dapat menjamin kesuksesan, kata Daois tua berhidung sapi. Senior, tombak di bawah ini bukanlah tombak biasa. Kemungkinan, itu pertempuran Halbert yang legendaris, bukan? Tanya Chu Feng tiba-tiba. Kenapa kamu menanyakan itu? Tanya Daois tua berhidung sapi. The Battle Gods Halbert adalah legenda. Nilainya kemungkinan lebih tinggi daripada menggabungkan kekuatan ilahi, bukan? Tanya Chu Feng. Nak, aku akan jujur padamu. Memang, itu adalah halberd milik God Battle. Ini juga sangat berharga. Petik 2. Namun, belum lagi ancaman bintang bela diri, bahkan jika Anda ingin meminta seluruh galaksi cahaya suci, Anda akan menemukan bahwa tidak ada orang selain orang tua ini yang mampu menggabungkan kekuatan ilahi ke dalam tubuh seseorang. Pada akhirnya, Battle God Halberd adalah senjata. Tidak peduli seberapa kuat senjata itu, akan ada saat ketika itu tidak efektif. Petik 2. Namun, jika Anda ingin mendapatkan kekuatan ilahi, itu akan menguntungkan Anda selama sisa hidup Anda. Jadi, jika kita menghitung hal-hal seperti itu, kamu akan mendapat untung besar. Selain itu, kamu membutuhkan bantuan orang tua ini untuk mendapatkan Battle God Halberd. Jika orang tua ini tidak membantu Anda, dengan sedikit kekuatan yang Anda miliki, tidak hanya Anda tidak akan bisa mendapatkan Battle God Halberd, tetapi Anda akan terbunuh bahkan sebelum Anda berhasil mendekatinya. Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati, Taois tua berhidung sapi mengejek.
Senior, tolong jangan marah. Junior ini tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan Anda, kata Chu Feng sambil tersenyum. Lalu apa niatmu? Apakah Anda berpikir bahwa orang tua ini akan mengambil keuntungan dari Anda dengan meminta bantuan Anda untuk mendapatkan pertempuran Halberd Dewa, dan kemudian membantu Anda menyatu dengan kekuatan ilahi Anda? Itu juga bukan niat junior ini. Sebenarnya junior ini hanya memiliki permintaan yang sangat kecil, kata Chu Feng. Permintaan. Mendengar kata itu, Old Daois berhidung sapi memutar matanya beberapa kali. Kemudian, dia bertanya, biarkan aku mendengarnya. Karena senior dapat membantu saya melebur dengan kekuatan ilahi, senior juga harus bisa membantu orang lain melebur dengan kekuatan ilahi. Senior, Anda awalnya berencana untuk memberi saya kekuatan ilahi yang Anda pegang sekarang. Namun, karena saya sudah memiliki kekuatan ilahi dalam diri saya, bagaimana kalau Anda memberikan kekuatan ilahi itu kepada teman saya? Tanya Chu Feng. Saya mendapatkannya. Anda ingin saya membantu Anda menyatu dengan kekuatan ilahi Anda dan membantu orang lain menyatu dengan kekuatan ilahi ini, apakah itu benar? Tanya Daois tua berhidung-berhidung. Senior benar-benar senior. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, jawab Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Chu Feng merasa bahwa karena Taois tua berhidung sapi bersedia untuk membantunya, dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Dia ingin Old Daois berhidung sapi untuk memberikan kekuatan ilahi itu kepada Chu Lingqi. Orang tua ini akan bertanya padamu dulu. Di mana Anda mengetahui bahwa saya dapat membantu Anda menyatu dengan kekuatan ilahi? Tanya Daois tua yang berhidung bengkok. Senior, ayahku yang memberi tahu saya. Ayah saya juga dari klan Surgawi Chu. Dia disebut Chu Xuanyuan, kata Chu Feng. Ayahmu adalah Chu Xuanyuan, yang berarti kau Chu Feng. Petik 2. Pada saat itu, Taois tua berhidung sapi mengalami perubahan besar dalam ekspresi. Itu benar, senior. Junior ini memang Chu Feng. Saya terlalu bersemangat sebelumnya dan lupa memperkenalkan diri. Saya berharap senior bisa memaafkan kurangnya sopan santun saya, kata Chu Feng. Aduh, jadi kamu sebenarnya keluarga. Ayahmu dan aku memiliki hubungan yang luar biasa. Saya bahkan bertemu Anda ketika Anda masih bayi. Tidak pernah saya bayangkan bahwa itu akan tumbuh begitu besar dalam sekejap. Petik 2. Karena kita adalah keluarga, lebih mudah untuk berbicara. Orang tua ini menerima permintaanmu itu. Pada saat itu, sikap Taois tua berhidung sapi menjadi sangat ramah. Dia bereaksi seolah dia melihat seseorang dari generasi yang lebih muda dari keluarganya. Senior, dalam hal ini, apa yang harus dilakukan junior ini? Tanya Chu Feng. Kamu tunggu di sini. Orang tua ini akan menarik roh-roh penjaga itu. Petik 2. Setelah saya membawa mereka pergi, Anda harus mengambil pertempuran Halberd Dewa, kata Old Daois berhidung sapi. Sederhana itu, tanya Chu Feng. Sesederhana itu, apa yang salah? Apakah Anda berpikir bahwa Anda telah membuat keuntungan yang sangat besar? Tanya Daois tua berhidung sapi dengan senyum berseri-seri. Namun, melihat penampilan jelek Daois berhidung tua dan senyum vulgar, Chu Feng terus memiliki perasaan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana seperti yang dia katakan. Bab 3713 Bayangan Chu Feng. Chu Feng hanya memiliki terlalu banyak keinginan untuk menyatu dengan kekuatan simbol 4 simbol. Bahkan pertempuran Dewa Halberd yang legendaris tidak memikat Chu Feng banyak jika dibandingkan dengan kesempatan untuk bergabung dengan kekuatan simbol 4 simbol. Dengan demikian, meskipun Chu Feng tahu bahwa hal-hal itu mencurigakan, dia akhirnya mengangguk dan menyetujui kondisi Old Taois berhidung-hidung. Nak, karena kamu sudah menyetujuinya, pria tua ini akan menarik roh-roh penjaga itu sekaligus. Begitu mereka ditarik, Anda harus segera mengambil pertempuran Halberd Dewa. Petik 2. Benar saja, setelah Taois tua berhidung sapi mengatakan kata-kata itu, dia segera mulai bekerja. Dia menukik lurus ke bawah dan memancarkan kekuatan besar, menciptakan riak besar di air. Ruar. Segera, auman mulai terdengar dari bawah. Roh wali yang tidak aktif semua terbangun oleh pendekatan Old Daois berhidung sapi. Boom, boom, boom. Setelah itu, keributan mulai meledak tanpa henti. Roh-roh penjaga telah mencapai Old Daois berhidung sapi. Luar biasa. Meskipun mereka sangat jauh, Chu Feng bisa mendapatkan pemahaman kasar tentang situasi pertempuran.
Old Daoist berhidung bengkok telah menggunakan kemampuannya untuk menciptakan lebih dari 10.000 klon. Seperti sepasukan Taoist tua berhidung sapi, klonnya bertabrakan dengan roh penjaga. Roh-roh wali itu semuanya maha tinggi. Dengan demikian, bagi Taoist tua berhidung sapi untuk dapat melawan roh-roh penjaga itu secara langsung, itu secara alami berarti bahwa dia juga memiliki budidaya Utmost Exalted. Peringkat 1 Utmost Exalted adalah budidaya yang berdiri di puncak Ancestral Martial Starfield. Setidaknya, Taoist tua berhidung sapi lebih kuat dari Liang Qiu Cheng Feng, Wu Ming Xingyun, Grandmaster Long Xuan dan Ratu Mother Fox Immortal. Selain itu, Chu Feng merasa bahwa meskipun mereka berdua peringkat 1 Utmost Ta'ala, Taoist tua berhidung lebih kuat dari Grandmaster Liang Qiu. Pertempuran di bawah ini semakin sengit. Tidak hanya Old Taoist berhidung berhadapan dengan roh penjaga, dia bahkan menghina mereka. Roh-roh penjaga itu tampaknya bisa memahaminya, dan menjadi lebih marah dan panik dalam serangan mereka. Situasi semacam ini berlangsung untuk sementara waktu. Kemudian, Taoist tua berhidung sapi memimpin klonnya dan mulai berenang jauh, dan roh-roh penjaga itu benar-benar mulai secara seragam mengikutinya. Penghinaan sebenarnya efektif terhadap roh penjaga itu. Chu Feng merasa bahwa jika Taoist tua berhidung sapi tidak membuat marah para roh penjaga kemungkinan tidak akan mengejarnya. Bagaimanapun, misi utama mereka adalah untuk menjaga pertempuran Halberd Dewa. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengagumi trik Old Taoist berhidung-hidung. Yang mengatakan, setelah memikirkannya, Chu Feng bisa mengerti. Taoist tua hidung berhidung itu sendiri telah menyebutkan bahwa dia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Kenapa dia tinggal di sini? Secara alami, itu untuk Battle God Halberd. Setelah bertahun-tahun, demi mendapatkan pertempuran Halberd Dewa, Taoist tua berhidung sapi pasti telah mencoba segala macam metode. Dengan demikian, masuk akal baginya untuk menemukan beberapa trik. Yang mengatakan, Chu Feng juga menjadi semakin yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Taoist tua berhidung lembu kepadanya bukanlah kebenaran. Pertempuran Halberd Dewa itu pastinya tidak begitu mudah diperoleh. Karena Taoist tua berhidung sapi mampu melepaskan lebih dari 10.000 klon, ia akan benar-benar mampu meninggalkan klon di belakang untuk mengambil Battle God Halberd setelah ia membawa roh penjaga menjauh. Mustahil bagi Old Daoist berhidung sapi untuk tidak memikirkan metode sederhana ini. Hanya ada satu kemungkinan mengapa dia tidak melakukan itu. The Battle Gods Halberd sama sekali tidak mudah diperoleh. Meskipun Chu Feng telah mengkonfirmasi bahwa itu tidak mudah untuk mendapatkan pertempuran Dewa Halberd, dia masih menyelam dan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Meskipun dia tahu itu tidak akan mudah, dia masih harus mencobanya. Boom! Benar saja, sebelum Chu Feng bahkan bisa menyentuh pertempuran Halberd Dewa, aura besar berlari keluar dari itu. Aura itu terlalu kuat, Chu Feng tidak bisa menahannya sama sekali. Aura langsung meniup Chu Feng. Aura yang kuat menembak Chu Feng beberapa meter jauhnya. Baru saat itu Chu Feng nyaris tidak menstabilkan dirinya. Ketika Chu Feng menstabilkan dirinya, dia mendengar suara, seseorang yang lemah seperti kamu berani untuk mendapatkan pertempuran Halberd God. Chu Feng mengangkat kepalanya, dan menemukan bahwa sosok telah muncul sebelum pertempuran Halberd God. Sosok itu tampak seperti manusia, namun bukan manusia. Orang itu hitam pekat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Chu Feng tidak dapat menentukan penampilan orang itu. Dia tampak seperti bayangan. Itu benar-benar aneh. Anehnya, suaranya persis sama dengan suara Chu Feng. Siapa kamu? Tanya Chu Feng tegas. Siapa saya ini tidak penting. Yang penting adalah kamu harus mengalahkanku jika kamu ingin mendapatkan Battle Gods Halberd, kata bayangan itu. Dentang. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, sebuah pedang muncul di tangannya. Melihat pedang itu, hati Chu Feng tegang. Meskipun pedang itu juga bentuk bayangan, bentuk dan auranya identik dengan pedang bebek Mandarin giok biru milik Feng Feng. Wosh! Sebelum Chu Feng bisa berpikir banyak, bayangan itu bergegas menyerangnya. Pada saat bayangan itu menyerangnya, Chu Feng bisa merasakan kultivasinya. Kultivasinya sama dengan Chu Feng. Dia juga peringkat 3 yang ditinggikan. Meskipun budidaya lawannya identik dengan miliknya, dan semuanya sangat aneh, Chu Feng bahkan tidak mengeluarkan senjatanya untuk menghadapi serangan yang datang. Sebagai gantinya,
dia menunggu bayangan mendekatinya sebelum mengaktifkan keduanya Lightning Mark dan Lightning Armor secara bersamaan. Dalam sekejap, budidaya Chu Feng meningkat dari peringkat 3 ta'ala ke peringkat 5 ta'ala. Dengan demikian, Chu Feng memiliki kultivasi yang benar-benar bisa menekan lawannya. Namun, pada saat yang bersamaan ketika Chu Feng meningkatkan kultivasinya, kultivasi individu bayangan juga meningkat. Seperti Chu Feng, budidayanya meningkat ke peringkat 5 ta'ala. Selanjutnya, pada saat Chu Feng meningkatkan kultivasinya, sosok bayangan telah tiba di depannya. Pada saat itu, Chu Feng tidak punya waktu untuk mengeluarkan Blue Jade Mandarin Dark Sword-nya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi lawan yang datang. Namun, lawannya terlalu cepat. Meskipun Chu Feng sudah pindah untuk menghindari serangan sebelumnya, percikan darah masih terbentuk. Lengan kiri Chu Feng telah dipukul oleh pedang bayangan. Itu bukan hanya luka daging kecil. Sebaliknya, luka memotong setengah tulang Chu Feng dan hampir memotong lengannya. Setelah sosok bayangan itu berhasil mendaratkan serangannya pada Chu Feng, dia tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan berkata kepada Chu Feng, "Sebaiknya kamu tidak ceroboh menghadapku." Suaranya dipenuhi dengan ejekan. Melihat itu, Chu Feng menyipitkan alisnya. Chu Feng menemukan bahwa lawannya tidak hanya memancarkan petir hitam, tetapi ada juga karakter ilahi di dahinya. Meskipun semuanya berwarna hitam, penampilan individu dan aura yang dipancarkannya persis sama dengan petir Mark Chu Feng dan petir armor. Justru melalui kedua metode itu budidayanya langsung meningkat dari peringkat 3 ditinggikan ke peringkat 5 ditinggikan. "Kamu bayanganku," tanya Chu Feng tegas. Alasan mengapa dia bertanya itu adalah karena lawannya memiliki kemampuan yang identik dengan kemampuannya sendiri. Bahkan senjatanya identik dengan Blue Jade Mandarin Dark Sword-nya. Itu semua terlalu aneh. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan bahwa orang di depannya bukanlah manusia sama sekali. Sebaliknya, ia harus menjadi semacam kemampuan ilusi. Chu Feng merasa bahwa lawan yang dia hadapi saat itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Bab 3714 mengandalkan diri sendiri di selat putus asa. Bayanganmu, kau hanya terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bayangan itu tidak setuju dengan klaim Chu Feng, dan sikapnya berubah sangat keji. Wosh! Saat dia berbicara, sosok bayangan sekali lagi bergegas untuk menyerang Chu Feng. Kali ini, Chu Feng sudah memegang Blue Jade Mandarin Dark Sword. Dengan demikian, Chu Feng tidak gemetar ketakutan. Sebaliknya, dia mengacungkan Blue Jade Mandarin Dark Sword yang dia pegang di tangannya dan bergerak untuk menghadapi sosok bayangan yang masuk. Semakin dia bertarung, semakin yakin Chu Feng adalah bahwa lawan ini adalah bayangannya. Alasan untuk itu adalah karena lawannya hanya menggunakan kemampuan yang dia sendiri miliki, dan tidak ada yang lain. Lebih jauh lagi, bahkan cara serangan lawannya dan cara dia bertarung identik dengan miliknya. Jika dia bukan bayangannya, apa yang mungkin dia lakukan? Bayangan milikku, apakah ini berarti bahwa aku akan dapat memperoleh pertempuran Dewa Halberd? Haruskah aku mengalahkanmu? Tanya Chu Feng sambil bertarung. Biarkan saya menekankan ini lagi. Aku bukan bayanganmu. Status saya jauh lebih mulia daripada milik Anda. Petik 2. Lebih jauh lagi, tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku. Bahkan hidupmu ada di genggamanku, kata sosok bayangan itu. Meskipun aku tidak mampu mengalahkanmu, kamu juga tidak mampu mengalahkanku. Karena kamu bayanganku, bagaimana kalau kita membicarakan sesuatu dan kamu membiarkan aku menang? Tanya Chu Feng. Hahaha. Kata-kata Chu Feng disambut dengan tawa yang keras. Kau mencoba mempermainkanku. Kebodohan. Orang bodoh sepertimu harus mati di sini. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, serangan sosok bayangan itu tumbuh semakin ganas. Kali ini, dia tidak lagi bertukar petunjuk dengan Chu Feng. Sebaliknya, dia menyerangnya dengan niat untuk membunuh. Sial. Dengan situasi seperti itu, Chu Feng tidak lagi berani ceroboh. Serangan lawannya sangat sengit. Jika Chu Feng ceroboh sedikit pun, ia akan berakhir dikalahkan oleh lawannya. Itu akan menjadi satu hal jika dia dikalahkan oleh orang lain. Namun, jika dia dikalahkan oleh bayangannya sendiri, itu akan benar-benar mengerikan. Chu Feng, kamu harus menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Semakin lama Anda mengambil, semakin banyak bahaya yang akan Anda hadapi. Petik 2. Tepat pada saat itu,
sebuah suara memasuki telinga Chu Feng. Itu adalah suara Old Taoist berhidung-hidung. Senior. Chu Feng melihat sekeliling setelah mendengar suara Old Taoist berhidung sapi dalam upaya untuk menemukannya. Namun, setelah mencari, Chu Feng menemukan bahwa tidak ada jejak Taoist tua berhidung sapi dapat ditemukan sama sekali. Jangan repot-repot mencari. Aku tidak di duniamu. Petik 2. Kamu terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh Battle Gods Halberd. Kamu hanya punya waktu untuk tongkat dupa. Jika Anda tidak dapat mengalahkan bayangan Anda, pertempuran Halberd Dewa akan melepaskan kekuatan sebenarnya. Pada saat itu, Anda benar-benar tidak akan dapat melawannya lagi. Petik 2. Suara Old Taoist berhidung-hidung terdengar di telinga Chu Feng lagi. Nada suaranya sangat serius. Ini membuat Chu Feng menyadari bahwa dia tidak bercanda. Jadi, orang di hadapanku ini bukan bayanganku. Sebaliknya, ini pertempuran Halberd. Tanya Chu Feng. Bisa dibilang begitu. Setelah memasuki dunia ilusi itu, Battle God Halberd mampu menduplikasi semua kemampuanmu, termasuk semua harta dan senjata yang kamu miliki. Singkatnya, ia mampu melakukan semua yang Anda mampu. Petik 2. Namun, itu hanya akan menggandakan kemampuan dan kekuatan yang kamu miliki ketika kamu masuk. Jadi, jika kamu ingin mengalahkannya, kamu harus mengalahkan kamu dari masa lalu. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Petik 2. Begitu Taoist tua berhidung sapi mengatakan kata-kata itu, suaranya yang jernih menjadi kabur. Chu Feng, ingat ini. Anda hanya memiliki nilai waktu dupa. Selanjutnya, Anda hanya memiliki satu peluang. Anda harus mengalahkannya. Jika tidak, Anda akan berada dalam bahaya fatal. Petik 2. Old Taoist berhidung sapi mengatakan kata-kata itu dengan susah payah. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, suara Old Taoist berhidung sapi menghilang sepenuhnya. Tampaknya bahkan Taoist berhidung ox bisa berkomunikasi dengan Chu Feng saat ini. Kalahkan aku dari masa lalu. Chu Feng tahu bagaimana mengalahkan dirinya sendiri dari masa lalu. Jika dia ingin mengalahkan dirinya sendiri dari masa lalu, dia harus segera mendapatkan kemampuan yang bahkan lebih kuat dari apa yang dimilikinya di masa lalu. Namun, lawannya menyerangnya tanpa henti. Chu Feng sama sekali tidak berani ceroboh. Jadi, bagaimana dia bisa mengalihkan perhatiannya dengan mencoba meningkatkan kekuatannya? Selain itu, Chu Feng tidak memiliki metode untuk memperkuat dirinya sendiri. Oke, keterampilan rahasia. Petik 2. Tiba-tiba, Chu Feng mengingat keterampilan rahasia yang setan Blood melahap yang telah diberikan kepadanya. Senior, bisakah kamu meminjamkan junior ini kekuatanmu? Chu Feng berusaha berkomunikasi dengan keterampilan rahasia itu. Namun, keterampilan rahasia itu benar-benar mengabaikannya. Terlepas dari bagaimana Chu Feng mencoba berkomunikasi dengannya, itu tidak menjawabnya. Itu tidak menjawab Chu Feng bahkan ketika dia mengutuknya. Ini membuat Chu Feng merasa sangat tidak berdaya. Sial, benar saja, pada saat seperti ini, saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Petik 2. Setelah ditolak oleh keterampilan rahasia, Chu Feng tidak merasa berkecil hati. Sebaliknya, tatapan tegas muncul di matanya. Wosh! Tiba-tiba, Chu Feng mulai bergerak mundur. Dia tidak berhenti sampai dia menempatkan jarak yang sangat jauh antara dirinya dan bayangannya. Setelah menstabilkan dirinya sendiri, Chu Feng dengan erat memegang Blue Jade Mandarin Dark Sword dengan kedua tangan dan mengangkatnya. Kemudian, dia menebas dengan tiba-tiba. Dia memotong pedangnya ke Battle God Halberd. Gerakan Chu Feng sangat halus dan sangat ganas. The Battle Gods Halberd tidak tahu kemampuan seperti apa yang dia keluarkan untuk melawannya. Dengan demikian, tidak hanya tidak berani bergegas untuk menyerang Chu Feng, tetapi malah bergerak mundur. Wosh! Namun, ketika tebasan Chu Feng turun, tidak ada kemampuan ofensif khusus yang ditembakkan. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan bela dirinya. Seolah-olah tebasan Chu Feng hanyalah sebuah gerakan, dan bukan serangan sama sekali. Namun, setelah menebas, Chu Feng berdiri di sana dengan sikap terganggu sejenak. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menebas pedangnya di Battle God Halberd dalam gerakan yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Hanya dalam waktu singkat, Chu Feng telah mengulangi tebasan yang sama lebih dari 20 kali. Tanpa pengecualian,
gerakan Chu Feng tidak memiliki kekuatan penghancur sedikitpun. Kau bermain-main denganku. Pertempuran halberd God bertanya dengan dingin. Dari suaranya, orang bisa mengatakan bahwa gerakan Chu Feng telah membuatnya marah. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikan pertempuran halberd dewa, dan melanjutkan dengan gerakan yang sama. Chu Feng tidak hanya sangat serius saat dia membuat gerakan, tetapi dia bahkan akan berhenti dan merenung sejenak sesekali sebelum mencoba gerakan yang sama lagi. Tindakan Chu Feng membuat pertempuran halberd dewa lebih marah. Kamu berani bermain-main denganku seperti ini. Kamu hanya mencari mati. Petik 2. Tiba-tiba, Battle God Halberd mengeluarkan teriakan marah. Rumble. Setelah itu, raungan gemuruh terdengar tanpa henti. Baut petir hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di laut. Petir hitam melesat melintasi laut seperti naga besar. Itu adalah kemampuan ofensif terkuat Chu Feng, Immortal Tabu, teknik petir darah. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak tahu seberapa hebat tabu abadi, teknik petir darah? Namun, dia tidak berusaha menghindarinya. Sebagai gantinya, ia terus membuat gerakan menebas yang sama menghadapi Battle God Halberd. Rumble. Segera, petir hitam yang memenuhi laut di atas mulai membombardir lokasi Chu Feng. Tabu abadi, teknik petir darah sangat kuat untuk memulai. Menambahkan fakta bahwa Chu Feng tidak menghindar dan tidak menunjukkan tanda-tanda mencoba memblokirnya, ia segera dibombardir oleh petir hitam. Namun, setelah serangan dari teknik petir darah berhenti, kekuatan 5 elemen muncul. 5 elemen segera berkumpul dan membentuk kembali tubuh Chu Feng. Itu adalah kekuatan keterampilan rahasia 5 elemen. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke gas lagi gan. Bab 3715 pertama, penampilan petir surgawi. Meskipun pertempuran halberd dewa telah menduplikasi budidaya Chu Feng, semua kemampuannya dan bahkan senjatanya, itu memiliki kekuatan pertempuran yang identik dengannya. Dalam situasi seperti ini, keterampilan rahasia 5 elemen Chu Feng mampu melepaskan kekuatannya, memberinya tubuh yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Dengan demikian, bahkan kemampuan sekuat tabu abadi, teknik petir darah tidak dapat membunuh Chu Feng. Ini adalah efek kuat dari skill rahasia 5 elemen. Meskipun Chu Feng mungkin tidak tertandingi di antara mereka yang memiliki kekuatan kultivasi dan pertempuran yang sama, tidak ada yang bisa membunuhnya. Alasan untuk itu adalah murni karena fakta bahwa ia memiliki keterampilan rahasia 5 elemen. Lawannya hanya akan bisa membunuhnya jika dia memiliki kekuatan pertempuran kultivasi yang lebih tinggi darinya. Kalau tidak, 5 elemen keterampilan rahasia akan memberi Chu Feng tubuh yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Apakah Anda memutuskan untuk menghina saya dengan sengaja karena Anda memiliki kemampuan yang dapat melindungi hidup Anda? Jika itu masalahnya, kau salah besar. Pada saat itu, Battle God Halberd menghentikan serangannya pada Chu Feng. Dia duduk bersila dan mulai mengamatinya. Chu Feng tahu mengapa Battle God Halberd begitu percaya diri. Setelah semua, Old Daoist berhidung sapi telah memberitahunya bahwa ia hanya memiliki nilai waktu dupa. Jika Chu Feng tidak bisa mengalahkan pertempuran halberd dewa dalam nilai waktu dupa, pertempuran halberd dewa tidak akan lagi tetap sebagai bayangan Chu Feng. Sebaliknya, itu akan mendapatkan kembali kekuatannya sendiri. Pada saat itu, Chu Feng tidak akan bisa menentangnya. Pertempuran akan kuat dalam genggaman pertempuran God. Jika saya tidak mengalaminya sendiri sekarang, saya benar-benar tidak akan tahu seberapa kuat tabu abadi saya, teknik petir darah. Jadi sebenarnya sangat kuat. Disambar petir itu agak menyakitkan. Petik 2. Meskipun Chu Feng tahu bahwa nilai waktu dupa akan tiba, dia sama sekali tidak bingung. Alih-alih, senyum tipis naik dari sudut mulutnya. Melihat senyum di wajah Chu Feng, Battle God Halberd tertawa dingin. Tawa dinginnya dipenuhi ejekan. Chu Feng tahu mengapa Battle God Halberd mencibir padanya. Dia mengejek ketidaktahuannya. Setelah semua, nilai waktu dupa akan segera tiba. Dengan demikian, pertempuran halberd dewa merasa bahwa Chu Feng akan segera mati. Justru karena Chu Feng mengerti semua ini bahwa dia tidak panik. Sebagai gantinya, ia berkata kepada Battle God Halberd,
Battle Halbergat, pernahkah Anda mendengar ungkapan ini? Kamu tahu bahwa aku pertempuran Halberd. Pertempuran Halberd sedikit terkejut, namun, dia segera menyadari sesuatu. Dia bertanya, pasti lelaki tua berhidung bengkok itu yang memberitahumu, kan? Tidak hanya pertempuran Halberd Gat tahu tentang Taois tua berhidung sapi, tetapi juga berhasil menebak bahwa Taois tua berhidung sapi mungkin telah memberitahu Chu Feng tentang hal itu. Karena dia sudah memberitahumu, kamu harus tahu bahwa sekali waktu dupa habis, itu akan menjadi waktu kematianmu, kata pertempuran Gat Halberd. Aku tahu, setelah nilai tongkat dupa berlalu, Anda akan mendapatkan kembali kekuatan Anda sendiri. Petik 2. Pada saat itu, aku kemungkinan tidak akan bisa melawanmu, kata Chu Feng. Karena itu, kamu sudah menyerah? Tanya Battle Guts Halberd. Tidak, aku sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih, kata Chu Feng. Terima kasih. Ekspresi Battle Gut Halberd sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Pandangan bingung muncul di matanya. Dia tidak mengerti mengapa Chu Feng mengatakan itu. Aku tentu perlu berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan dipaksa ke sudut. Jika saya tidak dipaksa ke sudut, saya tidak akan berhasil memahami kemampuan ini begitu cepat. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia sekali lagi memegang Blue Jade Mandarin Dark Sword dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Masih ada senyum tipis di wajah Chu Feng. Namun, dia memiliki pandangan yang sangat ditentukan di matanya. Bahkan, kilat berkedip di matanya. Zas. Segera, petir memenuhi seluruh tubuhnya, dan bahkan menutupi Blue Jade Mandarin Dark Sword yang dipegangnya di tangannya. Langkah macam apa itu? The Battle Guts Halberd mengeluarkan suara kaget saat melihat Chu Feng tertutup petir. Anda telah menyalin semua kemampuan saya, bagaimana mungkin Anda tidak tahu apa ini? Tanya Chu Feng. Bajingan, Anda menyimpan kartu truf tersembunyi. Tanya Battle Guts Halberd. Tidak, bukan itu. Saya baru saja memahami kemampuan ini. Petik 2. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak memaksaku ke dalam kesulitan, aku mungkin tidak akan bisa memahami kemampuan ini begitu cepat. Petik 2. Ini adalah langkah yang sudah lama saya nantikan. Sekarang saya akan menguji kekuatannya pada Anda. Petik 2. Mari kita lihat seberapa kuat langkah ini. Zas. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pedang di tangan Chu Feng menebas. Sinar petir berbentuk bulan sabit dan menyapu menuju Halberd Gut Battle. Aura ini. Melihat tebasan petir yang dikirim, Battle Gut Halberd panik. Dia segera menggeser tubuhnya ke samping dan angin tumbuh di bawah kakinya. Dia telah melepaskan kemampuan gerakan, dan bergerak untuk menghindari serangan yang masuk. Karena jarak antara Chu Feng dan Battle Gut Halberd agak jauh, meskipun kecepatan selas petir sangat cepat, Battle Gut Halberd lolos dari jangkauan serangan dengan reaksi cepatnya. Zas. Namun, ketika selas petir akan mencapai Battle Gut Halberd, sebuah transformasi terjadi. Dari tebasan berbentuk bulan sabit asli yang hanya memiliki radius serangan lebih dari selusin meter, itu berubah menjadi petir yang memenuhi seluruh laut di atas. Seperti gelombang besar, petir memenuhi segalanya di atas, dan menutupi area beberapa juta meter. Halberd milik Battle Gut tidak bisa menghindarinya. Rumble, petir melonjak. Tidak ada air laut yang masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya kilat yang hadir di mana-mana. Setelah kilat menghilang, Battle Gut Halberd masih memiliki bentuk bayangan. Hanya saja, pada saat itu, dia tidak hanya berbaring di tanah, tetapi tubuhnya juga benar-benar compang camping. Bahkan auranya sangat lemah. Dia tampak seperti orang yang sekarat. Menggunakan suara yang sangat lemah, pertempuran Halberd Gut bertanya kepada Chu Feng, itu bukan teknik biasa. Apa sebenarnya yang kamu gunakan saat itu? Petik 2. Setelah mengalami kekuatan serangan, ia menjadi semakin ingin tahu tentang itu. Namun, setelah pertempuran Halberd Gut mengatakan kata-kata itu, Chu Feng setengah berlutut ke tanah. Meskipun pertempuran Halberd Dewa sangat lemah pada saat itu, Chu Feng juga sangat lemah. Yang mengatakan, meskipun dia sangat lemah, Chu Feng memiliki tampilan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Chu Feng mengangkat kepalanya dan berkata kepada Battle Gut Halberd, secara kebetulan, saya telah memperoleh teknik. Teknik ini sangat sulit dipelajari. Meskipun saya sudah mempelajarinya dengan cermat untuk waktu yang lama, saya masih belum berhasil menangkapnya. Petik 2.
Adapun serangan yang saya gunakan sebelumnya, itu adalah serangan pertama dari teknik itu. Ini disebut, Slash pertama, penampilan petir surgawi. Slash pertama, penampilan petir surgawi. Tatapan The Battle Gods Halberd menjadi tegang. Jelas, dia dengan kuat mengingat nama itu. Langkah itu benar-benar luar biasa. Namun, meskipun langkah itu sangat kuat, sepertinya kamu sudah membayar mahal untuk menggunakannya, kata Battle Gods Halberd. Memang, aku harus membayar harganya. Namun, itu sepadan dengan harga untuk mengalahkan Anda, kata Chu Feng. Kalahkan aku. Brat, jangan begitu ceroboh dulu. Saya masih hidup. Saat pertempuran God Halberd berbicara, dia berdiri kembali. Meskipun Battle God Halberd sudah terluka parah dan hampir mati, adegan aneh mulai muncul saat dia berdiri kembali. Auranya benar-benar pulih. Bab 3716 Perubahan besar di permukaan laut. Zas. Namun, tepat setelah pertempuran Halberd God berdiri, sebelum tubuhnya pulih sepenuhnya, kilat muncul dari tubuhnya. Petir itu sangat kuat, tampaknya seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang di sekitar tubuhnya. Ketika itu terjadi, tubuhnya yang compang camping mulai hancur berantakan. The Battle Gods Halberd mulai menunjukkan ekspresi kesakitan. Kekuatan ini masih di sini. Melihat kilat yang masih mendatangkan malapetaka di seluruh tubuhnya yang compang camping, tatapan tidak percaya muncul di mata Battle God Halberd. Jangan meremehkan kemampuanku. Itu adalah kemampuan terkuat yang saya miliki saat ini, kata Chu Feng kepada Battle Gods Halberd. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, pertempuran Halberd Dewa benar-benar tertawa. Meskipun pertempuran Dewa Halberd jelas akan dikalahkan oleh Chu Feng tanpa ada cara untuk mengubah situasi sama sekali, dia masih tertawa dengan cara seperti itu. Perilakunya bisa dikatakan sangat membingungkan. Bahkan Chu Feng merasa bingung, dan sedikit gelisah. Kegelisahan Chu Feng secara alami karena dia takut. Dia takut pertempuran Dewa Halberd masih memiliki beberapa cara untuk melawannya. Lagi pula, lawannya adalah Battle God Halberd. Namun, yang mengejutkan Chu Feng, pertempuran Halberd Dewa tiba-tiba berkata, meskipun kultivasi Anda sangat lemah, Anda dapat memahami teknik seperti itu. Anda bisa dianggap sedikit mampu. Petik 2. Kamu nyaris tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengakuan awal saya. Namun, itu hanya pengakuan awal saya. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan penuh saya, saat ini Anda masih tidak layak. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, tubuh pertempuran Halberd Dewa benar-benar menghilang. Saat tubuh pertempuran Dewa Halberd menghilang, lingkungan juga mulai berubah. Bahkan lokasi tempat Chu Feng berdiri mulai berubah. Awalnya, setelah pertempuran, jarak antara Chu Feng dan Battle God Halberd sangat jauh. Namun, Chu Feng sekarang menemukan bahwa dia berdiri tepat di samping pertempuran Halberd God. Tidak hanya itu, tetapi Old Daoist berhidung juga telah muncul sebelum Chu Feng. Ini membuat Chu Feng menyadari bahwa apa yang dikatakan Daoist berhidung Ox sebelumnya benar. Sebelumnya, dia hanya di dalam ilusi. Tempat dia berdiri saat itu adalah dunia nyata. Pada saat itu, Chu Feng menutup matanya dan mulai memeriksa tubuhnya. Setelah memeriksa tubuhnya, Chu Feng akhirnya menghela nafas lega. Meskipun dia telah kembali ke dunia nyata, kesehatannya sangat lemah. Segala sesuatu di dalam ilusi benar-benar terjadi. Dengan demikian, dia masih memahami penampilan pertama Slash Surgawi Petir 9, penampilan petir surgawi. Meskipun itu hanya tebasan pertama, kekuatan serangan yang satu ini mampu membunuh mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Tanpa diragukan lagi, penampilan petir surgawi mampu menggantikan tabu abadi, teknik petir darah sebagai serangan terkuat Chu Feng. Selanjutnya, ini hanya tebasan pertama. 9 Slash Surgawi merupakan total 9 tebasan. Kekuatan masing-masing tebasan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Itulah alasan mengapa Chu Feng sangat bersemangat. Chu Feng merasa bahwa jika dia benar-benar bisa memahami 9 Slash Surgawi, itu bisa memberinya kekuatan yang tak terkalahkan. Haha, wah, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan benar-benar berhasil untuk berhasil. Petik 2. Ketika Taoist berhidung-hidung berkata kata-kata itu, dia tiba sebelum pertempuran Halberd Dewa dan menariknya keluar. Ruar. Begitu dia mengeluarkan Battle God Halberd, lolongan sedih mulai terdengar berturut-turut.
Chu Feng bisa melihat lebih dari 10.000 tubuh cahaya terbang sambil meratap dengan sedih. Pada akhirnya, semua tubuh cahaya aneh memasuki pertempuran halberd dewa. Chu Feng tahu bahwa tubuh cahaya itu adalah roh penjaga. Haha, wah, bahkan ayahmu gagal ketika dia menantang Battle God Halberd di masa lalu. Petik 2. Namun, kamu benar-benar berhasil. Saya kira ini berarti anak muda akan melampaui yang lama. Petik 2. Ketika Taois hidung berhidung berbicara, dia menyingkirkan pertempuran halberd dewa. Dia merasa sangat gembira, dan tersenyum sangat cemerlang. Senior, ayah saya juga menantang pertempuran halberd dewa. Tanya Chu Feng. Betul sekali. Dia menantangnya sama seperti kamu menantangnya sebelumnya, kata Daois tua berhidung sapi. Jika ayah saya gagal tantangannya, bagaimana dia bisa bertahan? Chu Feng sangat ingin tahu. Kamu hanya punya waktu untuk membuat dupa untuk mengalahkannya. Setelah waktu berlalu, dupa tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya lagi. Adapun apakah Anda akan dapat bertahan atau tidak, itu akan tergantung pada Battle Gods Halberd. Petik 2. Ayahmu bukan satu-satunya yang menentangnya. Kakekmu dan bahkan lelaki tua ini telah menantangnya sebelumnya. Petik 2. Tentu saja, jumlah orang yang berhasil menemukan Battle God Halberd dan menantangnya tidak terbatas hanya pada kami bertiga. Namun, sebelum Anda, hanya kami bertiga yang pernah berhasil selamat. Petik 2. Jadi, meskipun kita gagal dalam tantangan kita, kita bisa dianggap telah mendapatkan pengakuan Battle God Halberd. Kalau tidak, itu tidak akan menyelamatkan kita, kata Daois tua berhidung sapi. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menyadari bahwa bahkan jika seseorang gagal, seseorang tidak akan mati. Apakah seseorang hidup atau mati akan bergantung pada Battle Gods Halberd? Senior, apakah Anda tahu bagaimana meninggalkan tempat ini? Tanya Chu Feng. Karena mereka telah berhasil mendapatkan Battle God Halberd, mereka harus segera pergi. Bagaimanapun, Chu Feng masih tidak tahu bagaimana Chu Lingqi lakukan. Dia masih sangat khawatir tentangnya. Karena lelaki tua ini telah berada di sini selama bertahun-tahun, aku secara alami tahu bagaimana meninggalkan tempat ini. Ayo, ikuti aku. Petik 2. Setelah Taois tua berhidung sapi selesai mengatakan kata-kata itu, ia mulai berenang ke arah timur. Senior, tolong tunggu sebentar. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia mulai berenang ke atas. Karena dia telah memutuskan untuk pergi, dia secara alami tidak akan meninggalkan Chu Xuan Zengfa. Setelah Chu Feng kembali, ia menemukan bahwa Chu Xuan Zengfa sudah bangun. Dia telah menunggu Chu Feng sejak dia membaca catatannya setelah sadar. Setelah melihat Chu Xuan Zengfa, Chu Feng tidak repot-repot memberikan banyak penjelasan, dan hanya menyatakan bahwa ia telah menemukan metode untuk meninggalkan tempat itu, dan mengatakan kepada Chu Xuan Zengfa untuk mengikutinya untuk bertemu dengan Taois tua berhidung sapi. Setelah mereka kembali, mereka berdua mengikuti Taois tua berhidung sapi. Bahkan setelah mendapatkan Battle God Halberd, laut tidak banyak berubah. Namun, apa yang Chu Feng dan yang lainnya tidak tahu adalah bahwa permukaan laut cermin yang awalnya sangat tenang tidak lagi tenang. Gelombang besar muncul di permukaan laut yang awalnya mirip dengan cermin. Gelombang terkecil berukuran lebih dari 1.000 meter, dan gelombang terbesar lebih dari 10.000 meter. Gelombang raksasa semacam itu menutupi seluruh permukaan laut cermin tanpa batas. Sepertinya laut yang luas telah direduksi menjadi neraka. Sungguh menakutkan melihatnya. Melihat situasi berubah, bahkan Gu Mingyuan dan Grandmaster Liang Qiu tidak dapat tetap tenang. Grandmaster Liang Qiu, apa yang terjadi? Mengapa perubahan ini terjadi? Tanya Gu Mingyuan. Meskipun aku tidak tahu mengapa, ini adalah pertama kalinya hal semacam ini terjadi pada laut cermin. Tampaknya perubahan besar telah terjadi di Laut Cermin, kata Grandmaster Liang Qiu. Perubahan besar-besaran, ini tentu saja merupakan perubahan besar. Ini adalah sesuatu yang Grandmaster Liang Qiu tidak perlu jelaskan. Gu Mingyuan sudah menebaknya sendiri. Hanya, dia ingin tahu mengapa perubahan seperti itu terjadi pada Laut Cermin secara tiba-tiba. Bagaimanapun, perubahan besar seperti itu benar-benar akan membuat orang tidak nyaman. Tidak tahu mengapa ini terjadi, Gu Mingyuan meraih Chu Lingqi, yang ada di punggungnya, lebih erat. Ekspresi khawatir di matanya tumbuh lebih intens. Chu Feng, Chu Xuan Zengfa, kalian berdua harus kembali dengan selamat, Gu Mingyuan bergumam pelan.
Bab 3717 Konflik dan Ketidakpercayaan. Senior. Pada saat Gu Mingyuan memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Itu suara Chu Feng. Setelah suara itu terdengar, Gu Mingyuan dan Grandmaster Liang Qiu tidak berani mempercayai telinga mereka. Yang mengatakan, mereka masih tanpa sadar berbalik ke arah suara Chu Feng. Begitu mereka berbalik, ekspresi mereka berdua berubah cemerlang. Ada 3 sosok yang dengan cepat terbang ke arah mereka dari jauh. Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa bukan satu-satunya yang hadir, ada juga orang lain. Orang itu adalah seseorang yang dikenal baik oleh Gu Mingyuan dan Grandmaster Liang Qiu. Dia adalah Taois tua berhidung sapi. Dipimpin oleh Taois tua berhidung sapi, Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa menemukan jalan keluar untuk meninggalkan laut. Begitu mereka keluar, mereka segera pergi mencari Gu Mingyuan dan yang lainnya. Chu Feng, kalian berdua benar-benar berhasil keluar. Bagaimana kamu bisa keluar? Gu Mingyuan dan Grandmaster Liang Qiu pergi untuk menyambut mereka. Melihat bahwa Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa baik-baik saja, mereka berdua sangat bersemangat dan ingin tahu. Adapun Chu Feng, tatapannya mendarat pada Chu Lingqi. Murid-murid Dipsea berhasil menyatu. Tanyanya, masih ada waktu yang diperlukan bagi mereka untuk menyatu sepenuhnya. Namun, kondisinya telah stabil, kata Grandmaster Liang Qiu. Itu benar-benar hebat. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa sangat lega. Mereka telah melakukan begitu banyak dan berani menghadapi semua risiko itu sehingga mereka dapat membantu Chu Lingqi. Sekarang dia telah mengkonfirmasi bahwa Chu Lingqi dapat disembuhkan. Chu Feng merasa bahwa semua rasa sakit dan penderitaan yang dia alami tidak sia-sia. Gu Mingyuan melirik Taois tua berhidung sapi saat dia bertanya, Chu Feng, bagaimana Anda semua bisa keluar? Selain itu mengapa kamu harus bersama dengan hidung sapi ini? Petik 2. Ada sedikit permusuhan dalam pandangannya. Gu Mingyuan tampaknya sangat tidak menyukai Old Daois berhidung sapi. Senior ini adalah orang yang membawa kita keluar. Chu Feng menunjuk ke Old Daois berhidung-hidung. Dia membawa kalian berdua. Grandmaster Liang Qiu menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata itu. Kecurigaan memenuhi matanya. Dia langsung berbalik untuk bertanya pada Taois tua berhidung sapi, mengapa kamu di sini? Liang Qiu, mengapa kamu menanyakan pertanyaan semacam ini? Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Petik 2. Akulah yang membawa mereka berdua keluar dari gerbang kematian itu. Bukan saja kalian semua tidak berterima kasih padaku, tetapi kamu malah menanyai aku seperti penjahat. Petik 2. Meskipun Old Daois berhidung sapi mengatakan itu, dia tidak marah dengan sikap Grandmaster Liang Qiu. Sebaliknya, dia memiliki senyum berseri-seri di wajahnya. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa membawa Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa keluar dari gerbang kematian? Kata Gu Mingyuan. Seperti Grandmaster Liang Qiu, dia sama sekali tidak percaya diri pada Taois tua berhidung sapi. Tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak. Anda bisa pergi dan bertanya kepada Chu Feng, mereka bisa bersaksi untuk saya, kata Taois tua berhidung bengkok itu. Memang senior ini yang membawa kita keluar, kata Chu Feng. Grandmaster Liang Qiu, putri klan kuno, itulah yang sebenarnya terjadi. Bahkan Chu Xuan Zengfa berbicara untuk bersaksi untuk Taois tua berhidung sapi. Teman muda Chu Feng, teman muda Chu Xuan Zengfa, kalian berdua tertipu olehnya. Bagaimana mungkin dia bisa memimpin kalian keluar dari gerbang kematian? Alasan mengapa kalian berdua bisa tetap aman adalah semua berkat saudara Su, kata Grandmaster Liang Qiu. Tapi, Chu Feng ingin menjelaskan. Setelah semua, memang Old Taois berhidung-hidung yang telah membawa mereka ke pintu keluar. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Grandmaster Liang Qiu berkata, Chu Feng, kamu tidak perlu mencoba menjelaskan untuknya. Anda pasti tertipu olehnya. Saya kenal dia terlalu baik. Petik 2. Setelah Grandmaster Liang Qiu selesai mengatakan kata-kata itu, Gu Mingyuan menambahkan, Chu Feng, kamu tidak cukup berpengalaman, dan masih tidak tahu orang macam apa si hidung ini. Ini semua berkat senior Zhu bahwa kalian berdua bisa melarikan diri. Petik 2. Melihat cara Grandmaster Liang Qiu dan Gu Mingyuan bertindak, Chu Feng tahu bahwa mereka harus memiliki kesalahpahaman yang sangat mendalam dengan Taois tua berhidung sapi. Mungkin tidak mungkin baginya untuk menjelaskan banyak hal pada saat itu. Dengan demikian, Chu Feng tidak berusaha repot-repot menjelaskan hal-hal, dan malah bertanya,
Oh, benar, di mana Senior Zhu? Setelah Senior Zhu mengetahui bahwa kalian berdua telah memasuki gerbang kematian, dia memutuskan untuk membantu kalian berdua melarikan diri dari kesulitanmu. Karena itu, dia melanjutkan ke Mirror Core, kata Gu Mingyuan. Cermin inti. Tempat macam apa itu? Tanya Chu Feng. Banyak kekuatan di Laut Cermin berasal dari formasi roh. Karena ada formasi roh, ada inti formasi secara alami. Petik 2. Inti cermin adalah inti pembentukan Laut Cermin. Brother Su tidak dapat memasuki gerbang kematian dan membawa kalian berdua keluar. Dengan demikian, dia hanya bisa memasuki inti cermin dan menggunakan kekuatannya untuk melemahkan kekuatan Laut Cermin. Petik 2. Dia memasuki Mirror Core kira-kira 4 jam setelah kalian berdua memasuki gerbang kematian. Oh, benar, apakah kalian berdua merasakan sesuatu? Tanya Grandmaster Liang Qiu. 4 jam, kan? Aku tidak tahu persis berapa banyak waktu telah berlalu. Wilayah itu terlalu aneh. Setelah beberapa waktu, itu akan mengeluarkan suara bel aneh. Petik 2. Setelah bel berbunyi, kekuatan laut akan menguat. Kemudian, karena tidak mampu menahan kekuatan, kesadaranku mulai menjadi kabur, dan aku tidak lagi dapat menentukan waktu. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, kekuatan penindas yang sangat besar itu tiba-tiba menghilang. Namun, karena Senior Zhu memutuskan untuk membantu kami, sangat mungkin bahwa hilangnya kekuatan itu karena tindakannya, kata Chu Feng. Itu pasti terjadi, dibandingkan dengan Chu Feng, Grandmaster Liang Qiu sangat yakin. Dapat dilihat bahwa, berbeda dari cara dia bertindak terhadap Taois tua berhidung sapi, Grandmaster Liang Qiu dipenuhi dengan kepercayaan pada orang tua Zhu. Oh, itu benar. Senior, Anda mengatakan bahwa Anda tinggal di daerah itu untuk waktu yang lama. Apakah Anda tahu apa masalahnya dengan bel aneh itu? Petik 2. Selanjutnya, bagaimana Anda bisa menahan kekuatan besar itu? Chu Feng bertanya pada Old Taois berhidung-hidung. Chu Feng dengan tegas percaya bahwa bahkan Gu Mingyuan tidak akan bisa menahan kekuatan yang menakutkan jika dia telah memasuki wilayah laut itu. Logikanya, akan lebih mustahil bagi Taois tua berhidung oks untuk bisa menahan kekuatan mengerikan itu jika dia tetap di sana selama bertahun-tahun. Kalian berdua terjebak di atas batu. Bel kematian berdentang di sana. Semakin banyak Anda mendengar bel itu, semakin banyak kekuatan yang pada akhirnya harus Anda tahan. Itu akan berlanjut sampai kematianmu. Petik 2. Sedangkan aku berada di bawah batu. Tidak ada bel kematian di bawah batu. Petik 2. Lonceng kematian di atas batu tidak akan lenyap tanpa sebab. Untuk bisa membuat lonceng kematian di atas bebatuan menghilang dan juga memasuki Laut Cermin, orang itu cukup mampu. Petik 2. Chu Feng, siapa sebenarnya yang disebut Senior Zhu itu? Aku, hidung lembu, juga ingin tahu seseorang yang luar biasa, kata Daois tua berhidung sapi. Orang itu adalah temanku. Namun, saya percaya bahwa dia tidak ingin mengenal seseorang seperti Anda. Petik 2. Kata-kata Grandmaster Liang Qiu dipenuhi dengan merendahkan. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar tidak menyukai Taois tua berhidung sapi. Itu belum tentu begitu. Siapa yang tahu, mungkin dia dan saya adalah roh yang baik hati. Dihadapkan dengan ucapan pemotongan Grandmaster Liang Qiu, Old Taois berhidung-berhidung tidak hanya tidak terpengaruh sama sekali, tetapi dia bahkan memiliki pandangan harapan. Dapat dilihat bahwa Taois tua berhidung sapi benar-benar memiliki kulit yang sangat tebal. Yang mengatakan, pada saat ini, Chu Feng lebih ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Grandmaster Liang Qiu dan Old Daois berhidung sapi agar ada konflik dan ketidakpercayaan di antara mereka. Bab 3718 Pertempuran Halberd Gad. Mustahil bagi temanku untuk menjadi roh yang baik dengan seseorang seperti kamu. Anda harus menyerah pada pemikiran itu, Grandmaster Liang Qiu berkata dengan nada yang sangat pasti. Nada suaranya juga penuh dengan penghinaan dan jijik terhadap Taois tua berhidung sapi. Kamu benar-benar seseorang yang mengukur hati seorang pria dengan hatimu yang kejam. Anda bukan saudara itu, bagaimana Anda bisa begitu yakin sehingga dia dan saya tidak bisa menjadi teman? Old Daois yang berhidung sapi tidak yakin. Setelah mendengar kata-kata Old Daois berhidung sapi, Grandmaster Liang Qiu mengungkapkan ekspresi marah dan berteriak dengan dingin, siapa yang kamu sebut keji? Melihat bahwa Grandmaster Liang Qiu marah, Chu Feng, khawatir pertengkaran akan terjadi, buru-buru bertanya, Senior, di mana Mirror Core?
Karena kita sudah keluar, kita harus memberitahu Senior Zhu. Petik 2. Kamu ingin masuk ke Core Mirror. Wah, kamu bisa melupakan itu. Petik 2. Kamu bahkan tidak bisa menahan gerbang kematian. Bagaimana mungkin Anda bisa masuk ke Core Mirror? Bahkan saya tidak bisa masuk ke Core Mirror, kata Taois tua berhidung oks setelah mendengar keinginan Chu Feng untuk memasuki Mirror Core. Grandmaster Liang Qiu, mungkinkah tempat itu sangat berbahaya? Chu Feng berbalik untuk bertanya kepada Grandmaster Liang Qiu. Memang, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Namun, Chu Feng, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kemampuan saudara Zhu jauh melebihi kemampuan orang tua ini. Petik 2. Kata saudara Zhu, beri dia waktu 79 hari. Dia mengatakan bahwa dia harus dapat kembali sendiri dalam 79 hari. Selain itu, dia mengatakan kepada kami untuk tidak mengganggunya dalam 79 hari ini, kata Grandmaster Liang Qiu. Bagaimana jika Senior Zhu tidak dapat kembali sendiri dalam 79 hari? Tanya Chu Feng. Jika saudara Zhu tidak dapat kembali dengan sendirinya, setelah mengucapkan kata-kata itu, Grandmaster Liang Qiu mengeluarkan ekspresi kesulitan. Namun, ketika dia menoleh ke Chu Feng dan melihat ekspresi tekad di wajahnya, pandangan tidak berencana untuk melepaskan topik tanpa dia menjelaskan hal-hal dengan benar. Dia akhirnya berkata, jika dia tidak dapat kembali dalam 79 hari, dia pasti mengalami semacam masalah. Dia juga menyatakan bahwa jika dia tidak kembali dalam 79 hari, kamu harus datang dan menemukannya. Dia mengatakan bahwa jika itu kamu mungkin bisa menyelamatkannya, kata Grandmaster Liang Qiu. Selamatkan dia. Jika itu adalah Core Cermin, maka itu tidak akan menyelamatkannya. Sebaliknya, itu akan membuang nyawa seseorang. Petik 2. Chu Feng, kamu tidak harus pergi. Bahkan jika Anda pergi ke sana, Anda tidak akan bisa menyelamatkannya. Anda hanya akan membuang hidup Anda, kata Daois tua berhidung sapi. Kata-kata Taois hidung tua berhidung itu secara alami tidak menyenangkan bagi telinga. Namun, Grandmaster Liang Qiu dan Gu Mingyuan hanya memelototinya dengan tajam, dan tidak membantahnya. Mereka benar-benar merasakan hal yang sama seperti dia. Mereka berdua merasa bahwa Chu Feng hanya akan membuang hidupnya dengan pergi ke Mirror Core. Berpikir bahwa orang tua Zhu bisa masuk ke Core Cermin untuk memanfaatkan kekuatan inti formasi untuk melemahkan kekuatan gerbang kematian, kemampuannya bisa digambarkan sebagai maha kuasa di Ancestral Martial Starfield. Namun, bahkan seseorang seperti dia tidak dapat benar-benar kembali dengan aman setelah memasuki Mirror Core. Dengan demikian, Chu Feng, dengan kultivasinya, benar-benar akan membuang hidupnya jika ia memutuskan untuk memasuki Core Cermin. Dengan demikian, meskipun Gu Mingyuan dan Grandmaster Liang Qiu merasa sangat malu pada diri mereka sendiri, mereka masih tidak ingin Chu Feng mencoba mengambil risiko memasuki Mirror Core jika orang tua Zhu tidak kembali setelah 79 hari. Senior, apakah Mirror Core jauh dari sini? Tanya Chu Feng. Tidak jauh. Itu hanya tersembunyi di kedalaman Laut Cermin. Jika seseorang ingin pergi ke sana, seseorang akan dapat mencapainya dalam waktu beberapa dupa, jelas Grandmaster Liang Qiu. Junior ini mengerti, Chu Feng telah membuat keputusan. Terlepas dari betapa berbahayanya tempat yang mungkin Mirror Core, jika orang tua itu Zhu tidak kembali setelah 79 hari, Chu Feng akan pergi dan menyelamatkannya. Bagaimanapun, pria tua itu Zhu baru saja memasuki tempat berbahaya itu demi menyelamatkannya dan Chu Xuan Zengfa. Dengan demikian, Chu Feng secara alami tidak bisa mengabaikannya, karena itu tidak berterima kasih dan tidak adil. Oh, itu benar. Grandmaster Liang Qiu, bisakah perubahan yang terjadi pada Laut Cermin terkait dengan Senior Zhu? Petik 2. Mungkinkah karena sesuatu yang dia lakukan di Mirror Core? Tanya Gu Mingyuan. Transformasi ke Laut Cermin sangat aneh. Awalnya, Gu Mingyuan khawatir bahwa perubahan ke Laut Cermin akan menyebabkan situasi menjadi lebih berbahaya bagi Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa. Namun sekarang, Chu Feng dan Chu Xuan Zengfa telah berhasil keluar dengan selamat. Jadi, dia secara alami tidak lagi khawatir tentang mereka. Namun, dia masih tertarik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, karena Laut Cermin sudah ada sejak lama, namun ini adalah pertama kalinya perubahan seperti itu terjadi. Kamu sudah mengingatkanku tentang ini. Mungkin perubahan ini benar-benar karena saudara Zhu. Lagi pula, dalam hal memahami Laut Cermin,
Tidak ada yang memahami laut cermin lebih baik daripada saudara Zhu. Petik 2. Dia bahkan bisa mengubah kekuatan gerbang kematian dari inti cermin. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengubah permukaan laut, kata Grandmaster Liang Qiu. Kalian semua salah tentang itu. Perubahan ke laut cermin ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Satu-satunya cara yang mungkin untuk perubahan ini terjadi adalah jika barang paling penting di laut cermin telah diambil oleh seseorang, kata Daois tua berhidung sapi. Dia mengungkapkan senyum bangga di wajahnya yang malang saat dia mengucapkan kata-kata itu. Chu Feng tahu bahwa Taois tua hidung berhidung itu pamer. Apa yang kamu maksudkan? Grandmaster Liang Qiu dan Gu Mingyuan bertanya pada saat yang sama. Benar saja. Kata-kata Old Taois berhidung sapi itu menarik perhatian mereka. Chu Feng memperhatikan bahwa Taois tua berhidung sapi menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kalian berdua tidak mengerti apa yang aku maksudkan? Apalagi yang bisa menjadi hal terpenting di Laut Cermin. Itu secara alami akan menjadi senjata legendaris, pertempuran halberd dewa, kata Old Taois berhidung-hidung. Anda menyiratkan bahwa seseorang telah berhasil mengambil pertempuran halberd dewa. Tanya Grandmaster Liang Qiu. Itu benar, kata Old Taois berhidung sapi. Mustahil. Saudara Zhu telah mengamati Laut Cermin selama bertahun-tahun demi mendapatkan pertarungan dewa perang itu. Petik 2. Namun, setelah bertahun-tahun, dia masih tidak tahu di mana Battle God Halberd berada. Jadi, bagaimana mungkin ada orang yang mengambilnya? Petik 2. Grandmaster Liang Qiu dengan tegas menolak untuk mempercayai proposal dari Taois tua berhidung sapi. The Battle Gods Halberd memang bukan sesuatu yang bisa diambil oleh individu biasa. Orang yang mengambil Battle God Halberd jelas bukan individu biasa. Jadi, kalian berdua bisa membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan cermat pada ini. Ketika Taois hidung berhidung berbicara, ia meluruskan telapak tangannya di kosmos saknya. Pada saat berikutnya, cahaya keperakan dilepaskan dari tangannya. Bersemangat. Setelah cahaya keperakan itu dipancarkan, Laut Cermin yang semula bergelombang dengan gelombang raksasa menjadi benar-benar tenang kembali. Selain itu, lebih dari 10.000 siluet muncul di belakang Old Taois berhidung sapi. Siluet itu semuanya memiliki penampilan jahat. Mereka menyerupai roh jahat. Adapun aura mereka sangat kuat. Semua dari mereka adalah peringkat 1 yang ditinggikan. Bab 3719 Pertengkaran Emosional. Hal-hal itu. Melihat hal seperti itu, Grandmaster Liang Qiu dan Chu Xuan Zhengfa langsung terpana. Pada saat yang sama, emosi rumit rasa takjub dan ketakutan bercampur di wajah mereka. Bahkan Gu Mingyuan memiliki tampilan yang sama di wajahnya. Lagi pula, itu adalah lebih dari 10.000 eksistensi tingkat tertinggi Utmost Exalted. Sebagai orang-orang dari leluhur Martial Starfield, mereka semua tahu apa yang diwakili lebih dari 10.000 eksistensi tingkat tertinggi Utmost Exalted. Yang paling penting, tidak hanya 10.000 ditambah keberadaan tingkat tertinggi Utmost Exalted semua di belakang Taois berhidung lama, tetapi mereka juga setengah berlutut dengan cara yang mirip dengan bawahan, di mana Daois berhidung sapi adalah tuan mereka. Yang paling penting dari semuanya, Old Daois berhidung sapi memegang tombak perak. Aura tombak itu memenuhi langit dan bumi dan menyapu semuanya. Setelah tombak muncul, semua yang ada di dunia tampak sangat kecil dan tidak berarti. Bahkan seorang pembudidaya bela diri yang sombong seperti Gu Mingyuan merasa benar-benar ditekan. Seolah-olah seorang penguasa telah turun ke dunia. Hidung, mungkinkah kamu mendapatkan Battle God Halberd? Grandmaster Liang Qiu bertanya dengan suara kaget. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, kebenaran ada di depan matanya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Hanya, dia sangat bingung bagaimana Taois tua berhidung sapi bisa mendapatkan senjata yang sangat berharga. Hehe, tepatnya, itu diperoleh oleh bocah itu. Petik 2. Old Daois berhidung sapi tidak berusaha untuk memuji prestasi Chu Feng, dan menunjuk ke Chu Feng, yang berdiri di sampingnya. Chu Feng. Jawaban Taois hidung tua berhidung heran Grandmaster Liang Qiu, Gu Mingyuan dan Chu Xuan Zhengfa bahkan lebih. Segera, mata mereka semua beralih ke Chu Feng. Sebenarnya, aku hanya membantu sedikit. Itu terutama kontribusi senior Taois. Chu Feng berkata dengan cara yang sangat sederhana. Gu Mingyuan tiba-tiba mengungkapkan ekspresi marah.
Dia menunjuk Taois tua berhidung sapi dan bertanya dengan marah, Taois lama berhidung sapi, apakah kamu mengeksploitasi Chu Feng? Aduh, apa maksudmu dengan itu? Bagaimana saya bisa mengeksploitasi dia? Petik 2. Aku hanya membuat perjanjian dengannya sebelumnya di mana Battle God Halberd akan menjadi milikku jika dia berhasil mengambilnya. Tentu saja aku tidak akan membiarkan dia mengerahkan dirinya secara gratis. Saya akan memberikan kepadanya manfaat juga, kata Daois tua berhidung sapi. Manfaat apa yang bisa kamu berikan padanya? Gu Mingyuan bertanya dengan marah. Dia sangat emosional dan sangat marah. Dia bertindak seperti Taois tua berhidung sapi telah melakukan sesuatu untuk mengambil keuntungan dari Chu Feng. Taois senior telah setuju untuk membantu saya bergabung dengan kekuatan ilahi saya, kata Chu Feng. Apa? Mendengar kata-kata itu, Gu Mingyuan dan Grandmaster Liang Qiu mengungkapkan ekspresi yang identik. Itu adalah ekspresi dari perasaan bahwa segalanya menjadi sangat buruk. Daois berhidung panjang, Anda berani menipu Chu Feng. Saya akan membunuh kamu. Tidak hanya Gu Mingyuan menjadi lebih marah, tetapi dia juga melepaskan kekuatan menindas Utmost Exalted levelnya sendiri. Menilai dari penampilannya, dia berencana untuk melawan Old Daois berhidung sapi. Ruar, wash, wash, wash. Pada saat yang bersamaan, 10.000 ditambah roh penjaga tingkat tertinggi Utmost semuanya bergerak. Mereka mengambil sikap ofensif dan mengepung Gu Mingyuan. Sepertinya 10.000 ditambah roh penjaga tingkat tertinggi Utmost Exalted akan segera melepaskan serangan penuh padanya jika dia mencoba apapun. Gu Mingyuan, saya tahu bahwa Anda sangat arogan, lalim dan tidak masuk akal. Namun, saat ini aku memegang Battle God Halberd di tanganku. Pertempuran Halberd God ini mampu mengendalikan roh penjaga ini. Jika Anda berencana untuk melawan saya, Anda sebaiknya mempertimbangkan dengan hati-hati. Daois berhidung-hidung berkata sambil mengangkat Battle God Halberd. Menurutmu sampah seperti ini bisa menghentikanku. Namun, dihadapkan dengan lebih dari 10.000 roh penjaga tingkat Utmost Exalted, Gu Mingyuan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Senior, saya secara sukarela setuju untuk bekerja sama dengan Taois senior. Dia tidak memaksa saya, dan tidak menipu saya. Petik 2. Melihat bahwa situasinya buruk, Chu Feng buru-buru berdiri di depan Gu Mingyuan untuk menghentikannya. Dia takut mereka akan benar-benar berakhir berkelahi. Chu Feng, jika Old Taois berhidung-hidung ini benar-benar mampu memberi Anda kekuatan ilahi, saya secara alami tidak akan memiliki keluhan. Namun, kamu tidak mengerti dia. Taois tua berhidung sapi ini tidak mampu menyatukan kekuatan ilahi ke dalam tubuh siapapun. Tidak ada yang mungkin mampu melakukan itu. Petik 2. Bajingan berhidung oks ini telah menipu orang lain menggunakan hal semacam ini berkali-kali. Adalah satu hal baginya untuk menipu orang lain, namun dia sebenarnya juga menipu kamu. Dengan ini, bagaimana mungkin saya bisa mentolerirnya? Kata Gu Mingyuan. Teman muda Chu Feng, apa yang dikatakan Gu Mingyuan benar. Pada saat itu, bahkan Grandmaster Liang Qiu berbicara. Kemudian, dia melihat ke Old Daois berhidung sapi. Dengan amarah, dia berkata, hidung, tidak peduli apa, kamu senior teman muda Chu Feng, bagaimana bisa kamu menipu dia seperti ini? Menipu. Orang tua ini tidak pernah menipu siapapun. Petik 2. Hanya, menyatu dengan kekuatan ilahi akan bertentangan dengan aturan alam untuk memulai. Sangat sulit untuk dicapai. Petik 2. Bagi orang-orang yang gagal mencapainya, itu hanya bisa berarti bahwa mereka tidak memiliki bakat. Namun, lelaki tua ini memang telah membantu seseorang menyatu dengan kekuatan ilahi sebelumnya, kata Daois tua berhidung sapi. Kamu bilang kamu akan berhasil. Baiklah, mengapa Anda tidak memberitahu kami siapa yang telah Anda bantu dengan kekuatan ilahi yang berhasil? Kata Gu Mingyuan. Orang itu menolak untuk membiarkan saya menyebutkan namanya. Dengan demikian, saya tidak dapat memberitahu Anda siapa orang itu. Kata Daois tua yang berhidung sapi. Kamu tidak dapat berhasil menggabungkan kekuatan ilahi dengan siapapun, dan tidak dapat memberikan satu kasus kesuksesan. Apakah Anda masih menolak untuk mengakui bahwa Anda scam? Tanya Gu Mingyuan. Saya sendiri paling tahu keterampilan saya sendiri. Mengapa saya repot-repot membuat Anda semua mengerti apa yang saya mampu? Petik 2. Menghadapi pertanyaan yang berulang-ulang dari Gu Mingyuan, Taois tua berhidung sapi mengungkapkan pandangan acuh tak acuh.
Dia tampaknya menunjukkan bahwa dia bisa memikirkannya seperti yang dia inginkan. Kamu scam, kamu mencari pemukulan. Gu Mingyuan sangat marah sehingga wajahnya benar-benar memerah. Saat dia berbicara, dia bersiap untuk menyerang Old Daoist berhidung sapi. Grandmaster Liang Qiu, Gu Senior, saya tahu bahwa Anda berdua berpikir untuk kebaikan saya. Namun, saya merasa bahwa Daoist Senior tidak akan menipu saya. Saya percaya dia. Petik 2. Melihat situasinya buruk, Chu Feng berbicara lagi. Bahkan jika Chu Feng tidak percaya orang lain, dia tidak akan mungkin menolak untuk percaya ayahnya. Karena ayahnya yang telah menyebutkan kepadanya bahwa Taoist tua berhidung sapi mampu menyatukan daya ilahi ke dalam tubuh seseorang, Chu Feng dengan tegas percaya bahwa Taoist tua berhidung sapi mampu melakukan prestasi seperti itu. Chu Feng bahkan merasa bahwa alasan mengapa orang lain tidak percaya Taoist tua berhidung sapi pasti karena mereka memiliki semacam kesalahpahaman tentang dia. Chu Feng, kamu melihat bahwa Chu Feng sangat teguh dalam mempercayai Taoist tua berhidung sapi dan bukan mereka. Gu Mingyuan dan Grandmaster Liang Qiu keduanya merasa sangat tak berdaya dan bahkan sedikit marah. Chu Feng, karena kamu tidak mau mendengarkan, kamu bisa mencobanya sendiri. Aku akan mengawasi yang lama ini untukmu sehingga dia tidak akan mencoba melarikan diri. Suruh dia mengajarimu cara menyatu dengan kekuatan ilahi di depan mataku. Begitu kamu menemukan bahwa dia telah menipu kamu, katakan padaku tentang hal itu. Pada saat itu, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Meskipun dia marah, Gu Mingyuan tidak menyerah pada Chu Feng, dan masih berencana untuk membela dia. Melihat Gu Mingyuan seperti itu, Chu Feng merasa sangat tersentuh. Apakah dia percaya Daoist berhidung oks itu adalah urusannya? Namun, Gu Mingyuan membuat pertimbangan untuk kebaikan Chu Feng dari lubuk hatinya. Bab 3720 Chu Lingqi bangkit. Menarik, Gu Mingyuan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan dapat menghentikan saya jika saya ingin pergi? Mengolok-olok Old Taoist berhidung-hidung. Hidung lembu, saya tidak akan berdebat dengan Anda karena Chu Feng. Setelah Gu Mingyuan selesai mengatakan kata-kata ini kepada Old Daoist berhidung sapi, dia melihat ke Chu Feng. Chu Feng, aku akan memperingatkanmu lagi. Hidung ini adalah penipu. Petik 2. Senior, aku berterima kasih atas niat baikmu. Namun, saya merasakan apa yang dikatakan oleh Daoist Senior agak masuk akal juga. Petik 2. Menggabungkan dengan kekuatan ilahi adalah tindakan yang bertentangan dengan alam. Saya sudah mempersiapkan diri, dan tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Petik 2. Jika saya gagal, saya hanya bisa mengatakan bahwa bakat saya tidak cukup. Saya tidak akan menyembunyikan kebencian terhadap Taoist Senior. Petik 2. Adapun untuk membantunya mendapatkan Battle God Halberd, itu adalah sesuatu yang sangat ingin aku lakukan. Saya benar-benar tidak tertipu. Chu Feng berkata kepada Gu Mingyuan. Lihat, putra Chu Xuanyuan jauh lebih masuk akal daripada kamu. Gu Mingyuan, tidak heran kau tidak bisa dibandingkan dengannya. Cara saya melihatnya, Anda lebih rendah daripada putra bahkan Chu Xuanyuan. Petik 2. Kamu hanya bisa berjalan di Ancestral Martial Starfield selama sisa hidupmu. Jika Anda meninggalkan leluhur Martial Starfield, siapa yang mungkin tahu siapa Anda? Petik 2. Kembali di masa mudamu, kamu sama-sama setenar Chu Xuanyuan. Namun kemungkinan ada lebih dari tahun cahaya di antara kalian berdua sekarang. Petik 2. Belum lagi Chu Xuanyuan, putra Chu Xuanyuan akan segera melampaui kamu juga. Setelah Chu Feng berbicara untuknya, Old Taoist berhidung sapi merasa sangat senang, dan benar-benar mulai membuat komentar memotong di Gu Mingyuan. Berbeda dari yang lain, yang biasanya terlihat marah atau mengejek ketika mereka membuat komentar yang memotong, Old Taoist berhidung-hidung memiliki senyum berseri-seri di wajahnya. Dia tampak seperti sedang bercanda. Pada saat yang sama, penampilannya membuatnya terlihat seperti dia membutuhkan pemukulan besar. Taoist Senior, tolong jangan katakan lagi, desak Chu Feng. Chu Feng benar-benar ditinggalkan dalam situasi yang agak sulit. Di satu sisi adalah Gu Mingyuan dan Grandmaster Liang Qiu. Tak perlu dijelaskan hubungan mereka berdua dengan dia. Meskipun mereka sudah lama tidak saling kenal, Gu Mingyuan dan Grandmaster Liang Qiu adalah senior yang sangat dia hormati, senior yang telah memperlakukannya dengan sangat baik. Di sisi lain adalah Old Daoist berhidung sapi yang telah dicari Chu Feng untuk waktu yang sangat lama, dan akhirnya ditemukan setelah kesulitan besar.
Chu Feng ingin mereka bisa rukun. Dia tidak ingin mereka memperlakukan satu sama lain seperti musuh. Sangat baik, Chu Feng. Aku tidak akan menyulitkanmu. Saya akan berhenti berdebat dengan hidung sapi ini. Petik 2. Namun, aku akan memberitahumu hal yang sama. Jika Anda pernah menyesali keputusan Anda, katakan padaku. Saya akan membela Anda. Gu Mingyuan berkata kepada Chu Feng. Terima kasih, senior. Chu Feng menggenggam tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Gu Mingyuan benar-benar baik untuk Chu Feng. Meskipun dia telah memutuskan untuk berdiri di hadapannya, dia masih bersedia untuk membela dia. Tiba-tiba, Chu Lingqi, yang dibawa Gu Mingyuan di belakangnya, mengerang lembut. Pada saat yang sama, sedikit rasa sakit muncul di wajahnya. Lebih jauh lagi, ekspresi menyakitkan tumbuh semakin kuat. Wajah kecilnya yang awalnya cantik itu terdistorsi oleh rasa sakit. Bahkan tubuhnya mulai berjuang. Sepertinya dia menderita semacam rasa sakit yang tak tertahankan. Grandmaster, apa yang terjadi pada Lingqi? Gu Mingyuan sangat ketakutan melihat Chu Lingqi berperilaku seperti itu tiba-tiba. Dia segera berbalik untuk bertanya kepada Grandmaster Liang Qiu. Bas. Namun, sebelum Grandmaster Liang Qiu bisa mengatakan apa-apa, dua sinar biru ditembakkan dari mata Chu Lingqi. Lampu menembak langsung ke langit dan menembus bahkan langit itu sendiri. Setelah lampu muncul, hujan deras di langit menjadi lebih intens. Gelombang yang bergelombang juga menjadi jauh lebih ganas. Seolah-olah semua kekuatan di langit dan bumi sedang dipengaruhi oleh tatapan Chu Lingqi. Namun, orang harus tahu bahwa mata Chu Lingqi masih tertutup. Dengan situasi seperti itu, selain Gu Mingyuan, bahkan Chu Feng dan Grandmaster Liang Qiu sangat khawatir. Namun, ketika mereka mendekati Chu Lingqi dengan maksud untuk memeriksanya, Chu Lingqi tiba-tiba menjadi tenang. Bahkan cahaya biru yang memancar dari matanya menghilang. Cuaca yang semakin meningkat karena bangun tidur juga telah kembali ke kondisi sebelumnya. Wosh! Tiba-tiba, Chu Lingqi membuka matanya. Chu Feng tepat di depannya. Dengan demikian, dia bisa melihat dengan jelas betapa indahnya mata wanita itu saat ini. Bagaimanapun, mereka adalah murid Dipsea. Yang mengatakan, dibandingkan dengan murid Dipsea Chu Feng telah melihat sebelumnya ketika mengambil mereka, murid Dipsea saat ini tidak hanya bersemangat, tetapi mereka juga memancarkan aura Chu Lingqi. Singkatnya, matanya yang sekarang jauh lebih terang dan lebih bersemangat dari mata sebelumnya. Ini normal. Tidak peduli betapa cantiknya mata Chu Lingqi, mereka hanya mata manusia biasa. Namun, matanya telah diganti dengan murid-murid Dipsea. Para murid Dipsea adalah sepasang keanehan alam yang telah terbentuk melalui menyerap kekuatan bela diri yang tak terbatas selama puluhan ribu tahun. Chu Feng. Mata Chu Lingqi segera bergerak melihat Chu Feng. Dia segera memperhatikan orang-orang di sampingnya. Ayah, ibu, aku di mana aku? Chu Lingqi terbangun. Dia tampak bingung. Setelah semua, berdasarkan ingatan terakhirnya, dia masih di klan surgawi Chu. Namun, dia tiba-tiba di tempat dengan angin menderu dan hujan lebat. Segera, Chu Lingqi tampaknya telah mengingat sesuatu, saat dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi tegas dan khawatir. Bukankah aku buta? Ibu, aku dibutakan oleh Ling Hu Hongfei. Pada saat itu, Chu Lingqi memiliki ekspresi ketakutan di seluruh wajahnya saat dia dengan erat meraih Gu Mingyuan. Lingqi, jangan takut, matamu sudah sembuh. Gu Mingyuan buru-buru menurunkan Chu Lingqi dari punggungnya dan memeluknya erat-erat. Dia mulai dengan lembut membelai rambut Chu Lingqi saat dia menghiburnya. Tidak, itu tidak mungkin. Mataku tidak bisa disembuhkan. Saya merasa bahwa dia tidak hanya membutakan mata saya, tetapi dia bahkan telah membutakan jiwa saya. Saya tidak bisa disembuhkan. Petik 2. Semua yang aku lihat saat ini salah, kan? Saya sudah buta. Saya sudah buta. Petik 2. Chu Lingqi mulai menangis. Dia merasa benar-benar sedih, benar-benar dirugikan. Karena itu, dia menangis keluar. Reaksinya dapat dimengerti. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi buta selama sisa hidup mereka. Ini bahkan lebih bagi Chu Lingqi, karena dia adalah seorang pembudidaya bela diri dengan prospek masa depan yang besar. Anak bodoh, itu saja di masa lalu. Apakah kamu tidak bisa melihat sekarang? Kamu sudah sembuh. Petik 2. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Grandmaster Liang Qiu. Grandmaster,
Tolong katakan padanya apakah dia sudah sembuh atau tidak. Gu Mingyuan memandang Grandmaster Liang Qiu. Ling Qi, matamu memang sudah sembuh, kata Grandmaster Liang Qiu. Ling Qi, kamu tidak bisa melihat kami. Apa yang kamu lihat bukanlah dusta. Kami nyata. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencoba melihat kami lagi. Petik 2. Chu Feng dan Chu Xuanzengfa juga mulai membujuk Chu Ling Qi. Dihibur oleh orang banyak, Chu Ling Qi secara bertahap menjadi tenang.